atau kelompok sosial dari kependudukan yang satu ke kependudukan yang lain. Sudah paham ya materi mobilitas sosial? Dilanjut materi hari ini yaitu interaksi budaya pada kerajaan Islam. Apa sih interaksi budaya itu, Mbak Indrasa? Apa Bu? Interaksi budaya apa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Tidak. Interaksi budaya adalah proses perpaduan dua budaya atau lebih yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menampilkan sebuah video. Tolong diperhatikan ya. Ya Bu. Kembali lagi di channel. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 kurikulum mereka Merdeka Belajar. Materi yang akan kita bahas yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Subbab materi yaitu interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Teori Gujarat menyatakan Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam Gujarat. Bukti teori ini adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Teori Makkah menyatakan Islam dibawa masuk Indonesia pada abad ke-7 oleh pedagang Arab didukung oleh adanya pemukiman Islam di Larus. Teori Persia menyatakan bahwa Islam dibawa masuk Indonesia oleh para orang Persia dibuktikan oleh upacara Tabuk sebagai ritual tahunan di Persia yang dirayakan di Bengkulu dan Sumatera Barat. 2. Penyebaran agama Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara berjalan dengan damai. Agama dan kebudayaan Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Peranan para wali cukup besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada 9 wali atau lebih yang dikenal dengan sebutan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam, khususnya di tanah Jawa. Ke-9 wali tersebut adalah Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Menjadi lokasi perdagangan para pedagang Muslim. Pada abad ke-11 di daerah Larus terdapat gudang penyimpanan milik pedagang Tamil. Islam masuk ke Sumatera dengan jalur damai dan berkembang secara turun-temurun melalui perkawinan dengan penduduk setempat. Lama-kelamaan terbentuklah kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Rute perdagangan saudagar Muslim yang melalui Selat Malaka dan Semenanjung Malaya hingga ke Tiongkok berdampak adanya kontak langsung dengan pantai utara Jawa. Hal ini disebabkan laut di pesisir utara lebih tenang daripada di pesisir selatan. Kalimantan. Pada abad ke-18, Sultan Syarif Abdurrahman, seorang bangsawan Arab, menyiarkan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama di sekitar Pontianak. Di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Waringin, seorang ulama bernama Ki Gede menyebarkan agama Islam dan mendirikan masjid di sana. Proses Islamisasi di Kalimantan Selatan berawal dari permintaan bantuan oleh Pangeran Samudra. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Timur terjadi pada masa pemerintahan Raja Mahkota dari Kerajaan Kutai. Sulawesi. Agama Islam di Sulawesi pertama
Dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Contohnya, perdagangan terutama terjadi di kota-kota pelabuhan seperti Kesultanan Samudra Pasai. Sementara itu, mata pencarian Kesultanan Aceh adalah petani lada. Pada masa Islam terjadi peningkatan kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. C. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang pendidikan. Kebudayaan Islam membawa pengaruh besar dalam sistem pendidikan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di dalam pondok pesantren, para santri dari berbagai belajar tentang Islam. Metode pengajaran yang diterapkan dalam pesantren adalah metode sorongan dan bantuan. C. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang budaya. 1. Seni bangunan. Pengaruh kebudayaan Islam dalam seni bangunan dapat dilihat dalam bentuk masjid, keraton atau istana raja, dan makam. Pada umumnya merupakan hasil perpaduan kebudayaan Islam dengan kebudayaan setempat. 2. Kebudayaan Islam banyak mempengaruhi karya sastra Indonesia. Karya sastra peninggalan masa Islam terdiri atas beberapa bentuk, yaitu karya sastra berbentuk full, karya sastra barat, kitab-kitab ajaran budi pekerti dan pemerintahan, hikayat peninggalan sejarah Islam. 3. Selain seni bangunan dan sastra, pengaruh kebudayaan Islam juga dapat dilihat pada seni pertunjukan seperti tari saman, seni aksara tulisan Arab Melayu, dan seni kaligrafi. Masuk kebudayaan Islam juga mengenai sistem penanggalan baru, yaitu tahun Hijriah. 5. Hasil-hasil kebudayaan masa Islam menunjukkan telah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi dengan kebudayaan lokal masyarakat. 4. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 di timur Sumawi, Aceh. Sultan pertama yang memimpin adalah Sultan Malikus Saleh. Perkembangan Kesultanan Samudra Pasai dipengaruhi oleh letak geografisnya yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional di Selat Malaka. Kesultanan Samudra Pasai menjalin hubungan dengan negara Cina, Persia, Turki, negara-negara Arab, dan Siam. Kesultanan ini diyakini berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan hubungan perdagangan di Asia Tenggara. Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh berdiri sekitar awal abad ke-16 di utara Sumatera di bawah pimpinan Sultan Ali Mugyad Syah. Kesultanan ini mengalami perkembangan yang pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, terutama di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan, serta hubungan internasional. Baik, dari pemaparan video tadi apakah sudah paham? Kesimpulannya yaitu pada kerajaan Islam interaksi budaya terjadi karena adanya hubungan dagang, perkawinan, penyebaran agama, dan perang antara masyarakat Nusantara dengan pedagang dan ulama dari Timur Tengah, India, dan Cina. Interaksi budaya ini menghasilkan beberapa produk budaya yang unik dan khas seperti seni bangunan, seni ukir, seni musik, seni sastra, dan seni pakaian, seni tari, seni permainan, dan seni ritual. Sudah paham? Sudah, Bu. Jika sudah paham, saya akan memberi tugas pada kalian yaitu membuat clipping. Mendeskripsikan hasil interaksi budaya pada kerajaan Islam di daerah kalian masing-masing. Seperti contoh pada kegiatan kebudayaan malam 1 Suro, kalian menjelaskan interaksi apa yang ada pada kegiatan malam 1 Suro
Jadi kalian bisa browsing dari internet sesuka kalian. Ya Bu. Minggu depan wajib dikumpulkan ya. Ya Bu. Berhubung waktunya sudah mepet, sudah habis. Pembahasan kali ini pada materi ini saya tutup. Untuk pertemuan selanjutnya mengumpulkan proyek itu tadi dan mempresentasikan hasil kalian. Ya Bu. Sekian untuk penutupan. Mbak Yunita dipimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.